Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan dan doa pada malam hari ini. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu yang sudah Engkau nyatakan di sepanjang hari ini. Terima kasih Engkau sudah memelihara kami dalam segala aktivitas kami dan memberikan kami kekuatan untuk menjalani hari ini. Saat ini sebelum kami akan beristirahat, kami datang lagi bersekutu dengan Engkau untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya melalui firman-Mu, kami boleh dikuatkan, diteguhkan, dan diingatkan bahwa pengharapan kami di dalam Engkau tidak akan pernah menjadi sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ayat firman Tuhan malam ini terdapat di dalam 2 Tesalonika pasalnya yang ketiga, ayat yang ketiga. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat malam ini mengandung penghiburan dan kekuatan yang luar biasa bagi kita yang sedang berjalan melewati masa-masa sulit, tekanan hidup, dan ketidakpastian. Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat Tesalonika, sebuah jemaat yang sedang menghadapi penganiayaan dan penderitaan yang luar biasa karena iman mereka. Tetapi di tengah segala tekanan itu, Paulus menegaskan satu kebenaran yang tidak tergoyahkan, yaitu Tuhan adalah setia. Hidup di dunia ini seringkali penuh dengan ketidakpastian. Hari ini bisa baik, besok bisa berubah. Janji manusia bisa dilanggar. Situasi bisa bergeser dalam sekejap. Tetapi satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu kesetiaan Tuhan. Ketika orang lain mengecewakan, Tuhan tetap setia. Ketika dunia menawarkan janji kosong, Tuhan tetap setia menepati setiap firman-Nya. Dalam 1 Korintus 1 ayat 9 dikatakan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan Tuhan bukan hanya dalam kata-kata, tetapi nyata dalam tindakan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu hadir, walaupun kita kadang tidak menyadarinya. Bahkan ketika kita lemah dan tidak setia, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Ayat ini juga berkata bahwa Tuhan akan menguatkan hati kita. Mengapa perlu diteguhkan? Karena dalam perjalanan hidup, seringkali kita goyah, takut, cemas, dan ragu. Mungkin malam ini saudara sedang merasa lelah menghadapi setiap persoalan. Hati terasa berat karena pergumulan yang belum selesai. Tapi firman Tuhan berkata, Ia akan menguatkan hatimu. Tuhan tahu bahwa kekuatan kita terbatas, tapi Dia tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Ia memberikan kekuatan dari Roh Kudus-Nya. Dalam Efesus 3 ayat yang ke-16, Paulus juga berdoa agar kita dikuatkan oleh Roh-Nya di dalam batin kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika hati kita sedang lemah, datanglah kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Jangan mencari pelarian ke hal-hal duniawi. Hanya Tuhan saja yang mampu memberikan kekuatan sejati yang berasal dari dalam. Tuhan bukan hanya memperhatikan kita, tetapi juga memelihara kita. Pemeliharaan Tuhan artinya perlindungan, pengawasan, dan penjagaan yang penuh kasih.
Kita tahu bahwa ada kuasa kegelapan yang ingin menjatuhkan umat Tuhan. Tapi firman ini memberikan jaminan bahwa Tuhan menjaga kita dari yang jahat. Dalam Yohanes 17 ayat 15, Yesus sendiri berdoa kepada Bapa, "Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat." Artinya kita hidup di dunia yang penuh bahaya, tetapi tidak dibiarkan tanpa perlindungan. Tuhan tahu semua rencana si jahat, dan Ia sanggup menggagalkan semuanya. Karena itu, janganlah takut. Banyak orang bisa memulai dengan semangat, tetapi tidak semua bisa menyelesaikan perlombaan iman dengan setia. Tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, kesetiaannya akan memampukan kita untuk tetap bertahan sampai akhir. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, Rasul Paulus berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Kita pun bisa berkata demikian kelak, jika hari demi hari kita hidup dalam kekuatan Tuhan. Bukan kekuatan sendiri, maka kita akan tetap setia dan memelihara iman, bahkan ketika situasi tidak mudah. Malam ini, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan setia. Dia tidak pernah berubah, bahwa Tuhan akan menguatkan hati kita di saat kita lemah, bahwa Tuhan memelihara kita dari yang jahat, dan bahwa kesetiaannya akan menuntun kita sampai garis akhir. Apapun yang sedang saudara alami malam ini, mungkin tekanan pekerjaan, tantangan dalam keluarga, sakit yang belum sembuh, atau ketidakpastian masa depan, tetaplah percaya, Tuhan setia. Mari kita hidup dalam keteguhan hati, karena kita punya Allah yang teguh. Mari kita tetap percaya, meskipun belum melihat jawaban, karena pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas firman-Mu malam ini. Terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang setia, yang menguatkan dan memelihara kami. Terima kasih karena di tengah dunia yang penuh tantangan ini, kami tidak berjalan sendiri. Kami punya Allah yang tidak pernah mengecewakan. Malam ini, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kuatkan hati kami yang sedang lemah. Bangkitkan pengharapan dalam diri kami. Dan jagalah kami dari segala yang jahat. Kami percaya bahwa Engkau selalu bekerja, dan Engkau selalu menyertai kami. Tuhan, kami berdoa bagi setiap saudara yang sedang dalam pergumulan berat. Hiburlah mereka, tuntun mereka, dan kuatkan iman mereka. Kiranya malam ini, Engkau melingkupi mereka dengan damai dan kasih-Mu. Lindungilah kami sepanjang malam ini ya Tuhan. Berikanlah kami tidur yang tenang, dan bangunkan kami besok pagi dengan kekuatan yang baru untuk menjalani hari yang baru. Kami berserah penuh kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang setia, yang akan selalu bersama-sama dengan kami, menyertai kami sampai selama-lamanya. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau selalu mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan dan doa pada malam hari ini. Kiranya menjadi kekuatan dan penghiburan bagi saudara semua. Sampai jumpa kembali dalam renungan dan doa berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.